Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Nurdin. Ya, bagaimana ketahui bahwa pada apa namanya tayangan yang pertama, saya sudah pernah perkenalkan diri saya bahwa saya punya riwayat atau alumni dari pasien COVID-19 dengan status OTG. Ya, saya dijelaskan di video saya yang pertama apa pengertian OTG, kemudian uh, uh, kaitannya dengan kondisi badan seperti apa sudah jelaskan. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan OTG terkait dengan siapa sih yang dimaksud dengan OTG itu, kemudian di mana mereka berada, artinya OTG itu di mana aja tempatnya berada, kemudian apakah OTG itu berbahaya ya, kemudian bagaimana menghindarinya, dan nanti akan saya bahas semuanya. Baik, yang pertama adalah minggu kemarin atau video yang pertama saya sudah jelaskan OTG seperti apa ya. Yang sekarang adalah siapakah OTG itu. OTG adalah atau orang tanpa gejala, itu artinya bisa saya atau bisa teman-teman, bisa saudara-saudara sekalian ya, bisa kita ya, bisa keluarga kita, bisa teman kita, bisa teman bermain kita, bisa teman olahraga kita, bisa teman ibadah kita, bisa juga orang yang baru kita temui semalam atau tadi pagi ya, atau bisa juga orang yang akan kita temui nanti siang atau sore. Jadi orang itu bisa kita kenal dan bisa juga tidak kita kenal. Itulah OTG. Jadi OTG itu banyak sekali. Jadi semua ada OTG. Kemungkinan orang yang OTG itu seperti itu ya. Kemudian mereka di mana aja dong kalau gitu, kalau OTG itu orang OTG ya, mereka ada di mana-mana. Jadi karena tadi bisa siapa aja, jadi mungkin ada di mana-mana, bisa di ruang pertemuan, di ruang kantor kita, di ruang rapat kita, di apa namanya, bisa di mall, bisa di kantin, bisa di kafe, bisa di resto, bisa di tempat ibadah, bisa di kampus, bisa di bus, bisa di kereta, bisa di angkot, bisa di pasar, bisa di mana-mana. Jadi OTG itu bisa ada di mana-mana, kan kita tidak tahu. Yang tahu OTG adalah diri mereka sendiri. Jadi kita tetap harus waspada. Oleh karena itu tadi seperti yang video pertama, kita harus memperkuat imun tubuh atau antibodi dalam tubuh kita untuk menjaga hal-hal atau kondisi daripada OTG-OTG yang ada di luar sana ya. Jadi itu OTG ada di mana-mana. Kesimpulan OTG ada di mana-mana, ada di semua pelosok, di semua sudut-sudut ada OTG. Terus kenapa OTG itu berbahaya? Ini pertanyaan yang sangat perlu dijawab. Kenapa OTG berbahaya? Iya, OTG itu berbahaya karena kita ngelihat orang itu seperti sehat ya, fisiknya sehat ya, karena yang tahu OTG hanya dia sendiri yang tahu. Jadi kenapa bahaya? Karena dia bawa virus. Jadi sudah ada gejala awal ya, dia udah ada virus di dalamnya ya, yang dia juga belum melakukan treatment berupa swab antigen antibody. Jadi selama dia belum dibuktikan oleh hasil swab, dia itu bahaya karena dia bawa virus. Jadi karena bahayanya itu kita harus, makanya dari video pertama saya katakan bahwa kita harus punya imun atau antibodi yang kuat, karena imun tubuh atau antibodi orang itu berbeda-beda ya. Bisa jadi OTG yang kita temui itu lebih kuat. Ketika ketemu kita lebih lemah, kita yang kena tertular karena dia sudah membawa virus ya. Sementara kita atau orang yang di rumah kita tidak kuat. Jadi ketika kita bertemu dengan OTG itu, karena dia lebih kuat dari kita tertular, virus kita bawa ke rumah, orang-orang di rumah tidak kuat juga, akhirnya orang rumah terkena. Jadi kenapa OTG itu berbahaya ya, berbahaya. Makanya OTG itu karena tidak tahu kita, jadi harus kita lebih mempunyai pertahanan tubuh yang kuat.
Terus caranya gimana? Jangan ngambil resiko, hindari OTG, kita jangan ambil resiko ya. Jadi lah kan kita nggak tahu menghindari ini gimana, orang kita nggak tahu siapa OTG itu. Iya benar, kita nggak tahu, kita harus menghindari. Oleh karena itu, untuk menghindarinya kita harus menganggap bahwa semua orang adalah OTG. Itu kewaspadaan kita, termasuk diri kita sendiri. Jadi semua orang yang tadi disebutkan ada di mana-mana itu, bisa siapa aja, anggap semua itu OTG ya, termasuk diri kita sendiri. Jadi kita, karena kita merasa saya dengan OTG dengan gejala yang tadi disebutkan itu, saya tidak mau menularkan ke orang lain. Saya juga harus bisa bisa menjaga memutus mata rantai ini. Saya juga usahakan untuk menghindari kerumunan orang. Jadi saling mengerti lah. Jadi karena yang tahu OTG itu hanya kita sendiri dan orang-orang yang dinyatakan OTG ya. Jadi hindari, jangan ambil risiko ya. Kemudian caranya gimana menghindarinya? Ya, di masa pandemi ini ya, mungkin kalau yang orang kantor, pegawai negeri, mungkin saat ini kan ada untuk masuk kerja ada kuotanya, untuk tidak semuanya masuk kerja. Misalnya ada WFH dan ada WFU ya, work from home dan work from office ya. Jadi ketika kita dapat giliran untuk WFH, ya sebaiknya di rumah, nggak usah keluyuran. Kalau nggak penting banget di rumah aja, karena pekerjaan yang karena WFH itu adalah memindahkan pekerjaan yang di kantor di rumah. Jadi jangan mentang-mentang WFH terus keluyuran. Jadi syaratnya kita jangan keluyuran, nggak perlu keluyuran, diam di rumah aja ya, kecuali ada panggilan mendadak dari kantor. Terus nggak ada ceritanya tuh, apalagi pandemi begini nih, ngumpul-ngumpul olahraga bareng tanpa menggunakan masker, dempet-dempetan, kumpul bareng, makan bareng. Nah, makan bareng ini perlu diwaspadai, karena makan bareng itu merupakan salah satu media penularan yang sangat bahaya juga. Jadi begini, saya juga dapat ini dari dokter yang saya berobat di salah satu rumah sakit, dokter spesialis. Jadi dokter menerangkan bahwa salah satu media yang dapat menularkan virus adalah ketika kita sedang makan, baik sedang makan oleh rekan kerja, baik ada teman-teman ataupun dengan siapapun, ketika makan di luar, acara makan di restoran atau di rumah makan yang besar. Nah, terkadang kan kita waktu makan berhadapan duduknya berhadapan. Nah, ketika makan otomatis kita harus buka masker. Nah, ketika buka masker itu pasti ada ngobrol-ngobrol. Nah, itu dokter yang saya tanyakan, sebaiknya ketika waktu makan, posisi makan jangan berhadapan-hadapan, artinya ada agak silang dengan lawan depan meja kita. Terus usahakan tidak ada bincang-bincang atau obrolan ketika makan, karena media masuknya di situ. Ketika kita akan memasukkan makanan ke dalam mulut kita, itu biasanya ketika lawan kita bicara, lawan kita itu OTG atau kita OTG, itu akan menularkan virus itu melalui mulut yang terbuka dan terbawa oleh masukan makanan. Jadi sekali lagi, sebaiknya makan bareng ini juga kalau tidak penting dihindari, dan ketika memang harus makan bareng tidak perlu harus ngobrol. Nah, ketika makan bareng selesai, setelah cuci tangan dan semuanya, baru kita menggunakan masker lagi, boleh ngobrol, karena masker itu merupakan salah satu pertahanan diri kita ya, melindungi kita dan orang yang ajak kita ngobrol ya. Karena kondisinya masih belum akhir pandemi ini ya, jadi virus corona tetap ada berkeliaran di alam ini ya, terbukti dengan banyaknya pasien-pasien COVID yang saat ini yang dengan status OTG. Jadi kita harus tetap waspada ya, jangan ini. Itu dia cara menghindarinya seperti itu ya. Kemudian kalau di rumah aja mah bosen gitu. Emang kitanya nggak perlu hidup keluar? Iya, memang di rumahnya kan nggak harus setiap hari keluar rumah. Emang rumah aja bosen ya. Tapi akan lebih baiknya di rumah kalau tidak ada perlu. Ingat, karena ini pandemi ini belum berakhir ya. Dan perlu diingat ya, banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang saat ini
sedang mengalami atau terinfeksi virus COVID-19 yang saat ini sedang diisolasi, baik di Wisma Atlet ataupun di rumah sakit, mereka sesungguhnya rindu ingin pulang ke rumah. Jadi mereka ingin pulang ke rumah, ingin kumpul dengan keluarga. Lah kenapa kita malah tidak betah di rumah? Apa kita mau seperti mereka diisolasi? Jadi jangan ada alasan di rumah aja bosan, enggak tuh, jangan, boleh nggak seperti itu ya. Jadi kita selama di rumah ya rajin-rajin ibadah, bersyukurlah kepada Allah bahwa kita saat ini masih keadaan sehat, masih terhindar dari COVID-19. Jadi jangan malah ngeluh bosan di rumah, itu tidak baik bro. Jadi jangan gara-gara udah setahun udah aman, udah nggak ada COVID-19, bebas pergi keluaran tanpa menggunakan masker, berkeliaran di mana, di mall, di mana, terus bermain-main sama temen, foto bareng, dempet-dempetan, selfie-selfian. Itu jangan seperti itu. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan yang sudah 1 tahun kita jaga karena kelalaian kita, keegoisan kita, akhirnya kita terkena ya. Ingat, orang yang akan kita temui itu atau teman-teman yang akan kita temui kemungkinan kan OTG seperti yang tadi disebutkan tadi. Jadi orang OTG itu banyak. Dan kalau terpaksa juga kita harus keluar rumah karena ada urusan penting, ada hal yang harus dibicarakan dengan orang yang kita temui, itu boleh-boleh saja, tapi tentunya harus dengan menerapkan prokes, yaitu protokol kesehatan, terutama 3M-nya. Jadi 3M itu perlu dilakukan, yaitu jangan lupa selalu memakai masker ya, memakai masker. Kenapa harus memakai masker ya? Jadi pakai masker itu kan merupakan salah satu perlindungan diri kita ya, untuk melindungi kita dan orang lain akan kita bicara, itu fungsinya masker ya. Kemudian jaga jarak ya, jaga jarak. Jadi jangan mentang-mentang baru ketemu, udah lama nggak ketemu, dari kampung datang peluk-pelukan nggak pakai masker, kemudian foto bareng, salaman, dempet-dempetan, itu harus dihindari karena itu adalah potensi tempat penularan dari COVID-19 ya. Kemudian sering-sering cuci tangan. Jadi ketika kita bertemu dengan orang, apapun yang kita pegang, jangan lupa selalu cuci tangan dan selalu membawa hand sanitizer di saku kita ya. Kemudian ketika udah pertemuan selesai dengan teman-teman atau orang yang kita temui, ketika sampai rumah, yang penting dilakukan adalah sebelum masuk ke rumah semua ditanggalkan di luar. Jadi sepatu, baju atau kaos yang kita kenakan pada saat bertemu dengan orang di luar, kita tanggalkan di luar, sandal juga. Kemudian kita langsung lari ke kamar mandi untuk melakukan membasuh diri atau membersihkan diri dengan air, sabun ya. Jadi semua pakaian yang tadi kita ketemu kita kumpulkan jadi satu ya. Barulah kita ketemu dengan keluarga, anak, istri atau suami, baru ketemu. Jadi ketika sampai rumah jangan langsung bertemu dengan pihak keluarga, jadi kita harus langsung ke kamar mandi ya. Jadi itu untuk salah satu memutus mata rantai daripada penularan. Dan ini dia, pemerintah selalu menekankan kepada kita supaya harus tetap menjaga atau menerapkan 3M 3C. Ini sangat penting. Jadi 3M 3C ini selalu kita terapkan atau kita tanamkan di dalam kehidupan kita, baik ketika kita masih di rumah ya, ataupun kita berada di tempat aktivitas kita bekerja, kita harus selalu menerapkan pola 3M dan 3C ya. Dan ini harus menjadi kebiasaan yang rutin, harus disiplin 3M 3C ini untuk menghindari kita daripada tertularnya virus COVID-19 ya. Ini buat teman-teman yang belum tertular ya. Jadi ini sih. Karena saya sendiri pribadi melakukan ini seketat mungkin ketika di kantor maupun di rumah. Bahkan di rumah sendiri saya ketika tidur juga memakai masker. Cuma saja saya tertular karena saat itu kondisi imun saya lagi kurang bagus akibat daripada volume pekerjaan yang banyak, yang akhirnya melupakan pola makan dan istirahatnya kurang ya. Jadi kemudian yang ketiga, jadi 3M 3C itu adalah 3M. M yang pertama adalah memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak, hindari kerumunan seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi kita pun bertemu kita harus jaga jarak, hindari face to face ketemu mulut dengan mulut,
dan jangan lupa selalu menggunakan masker. Kemudian 3C. 3C ini juga sangat penting untuk dalam rangka pertahanan imun tubuh kita, antibodi kita. C yang pertama adalah cukupkan istirahat ya. Ini sangat penting kayak istirahat ini. Minimal kita harus 7 jam itu. 7 jam. Kenapa? Karena kalau kita kurang tidur itu akan berpengaruh kepada sistem otak kita, karena di dalam otak kita, dalam tubuh kita kekurangan oksigen. Karena kebanyakan daripada pasien-pasien COVID-19 yang sangat fatal dropnya itu ketika oksigen di dalam kadar darah sangat kurang. Nah, perlu diketahui bahwa kadar oksigen yang baik, yang normal di dalam darah, dalam tubuh adalah di atas 95. Jadi kita bisa mengukur kadar oksigen kita dengan alat yang kita bisa beli di toko-toko medis ya. Itu hanya kecil alatnya, bisa ditempel di jempol, nanti akan keluar angka menunjukkan kadar oksigen, kemudian denyut nadi keluar semua. Denyut nadi yang normal adalah antara 60 sampai 100. Kadar oksigen yang normal adalah di atas 95. Nah, kalau kita kurang tidur, kurang istirahat, maka akan terpengaruh kepada kadar oksigen ya. Jadi kalau kadar oksigen kita di bawah 90 itu kita harus warning, harus hati-hati. Jadi banyakkan istirahat. Kemudian cukupkan makanan yang sehat dan bergizi, yang bersih. Ini makanan juga bagus, pola harus dijaga makanannya ya. Kemudian cukupkan vitamin ya, vitamin C, vitamin E, vitamin D, mineral. Kemudian berjemur badan dan lakukan olahraga yang ringan disesuaikan dengan usia kita. Jadi jangan memaksakan diri. Jadi vitamin D bisa didapat di samping kita minum, juga didapat dari berjemur pagi berjemur di matahari pagi, itu vitamin D ya. Jadi 3C nya itu ya. Jadi 3M 3C juga harus diterapkan. Dan 3M 3C juga ada satu lagi yang perlu kita lakukan, kita sebagai umat manusia, sebagai umat beragama, tentunya kita harus selalu berdoa, memohon kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, tentunya buat yang belum terkena COVID-19 agar dijauhkan daripada penyakit COVID ini ya. Sementara untuk kita yang telah terlanjur sudah terkena COVID-19, kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan agar kita dapat kondisi tubuh yang baik. Jadi 3M, 3C, dan yang tiga adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Terus apabila 3M 3C berdoa juga sudah kita tetap terkena, hal yang terakhir adalah 3T. 3T. T itu apa? T pertama adalah kita testing. Testing itu artinya setelah kita merasakan gejala badan kita kurang enak, di dalam badan kita ada gejala panas, demam atau batuk, atau rasa penciuman atau rasa makanan hilang, kita lakukan testing, yaitu dengan melakukan swab antigen atau PCR. Terus T yang kedua adalah tracing. Tracing itu artinya kita harus juga melakukan hal yang sama terhadap keluarga kita yang di rumah. Untuk anak, istri, suami atau orang tua yang tinggal satu rumah, kita lakukan tracing, menjaga-jaga, takutnya kita tertular juga ya. Kemudian T yang ketiga adalah treatment. Kalau sudah diketahui hasil swabnya positif, kita harus melakukan treatment, kita harus melakukan isolasi mandiri. Nah, sebaiknya untuk isolasi mandiri ini disarankan lebih baik dilakukan jangan di rumah ya, karena kalau di rumah kita kurang mendapatkan pengawasan yang maksimal, atau kita tidak ada yang mengawasi. Sebaiknya di luar, baik itu di Wisma Atlet ataupun di mana, artinya yang memang ada pengawasan dari dokter ya, terkontrol kita, baik kadar oksigennya, denyut nadinya, kemudian suhu badan kita terkontrol, dan kemudian kita bisa dikasih obat-obat antivirusnya, karena harus ada obat antivirus ya. Jadi harus, kalau di rumah aja kita tidak akan maksimal penyembuhannya ya, karena bagaimana kita mau jemur badan pagi di rumah, begitu orang tahu kita kena COVID, itu orang udah minggir, jadi malah kita nggak boleh keluar rumah untuk jemur badan. Tapi kalau kita di tempat isolasi, insya Allah ada kegiatan yang memang dilakukan untuk berjemur badan. Jadi sekali lagi 3M 3C berdoa, dan 3T itu harus kita lakukan ya. Terus itu lagi yang ingat ya,
bahwa kalau kita bicara COVID itu tidak sederhana soal sakit atau sehat ya. Jika yang kena virus itu langsung sakit, mungkin urusannya nggak serumit ini, karena yang sakit tinggal ke rumah sakit dan kita yang sehat itu bisa beraktivitas seperti biasa. Masalahnya, problemnya adalah ada orang yang sudah kena virus dan tidak bergejala atau OTG ini masih berkeliaran di mana-mana yang kita tidak tahu. Yang mungkin orang itu saat ini kita temui atau nanti sore kita temui atau besok kita temui masih berkeliaran. Jadi itu yang sangat berbahaya. Jadi oleh karena itu, so be safe. Jadi kita harus menjaga diri, kita cari aman sendiri. Jadi langkah-langkah seperti itu ya. Jadi pada kesempatan ini saya sudah jelaskan siapa itu OTG itu siapa, kemudian di mana aja cara menghindarinya, kemudian langkah-langkahnya seperti apa kalau ini ya. Terus satu lagi hal, kalau kita sudah dinyatakan positif, hasilnya swabnya positif, hal yang utama yang harus kita lakukan adalah kita selalu bersyukur, kita selalu terima dengan lapang dada, dengan gembira, dengan hati yang gembira. Jadi jangan kita stres termenung menerima hasil daripada hasil swab ini. Jadi harus kita lakukan dengan gembira, dengan senang hati, dan kita lakukan program-program ya. Jadi itu aja. Jadi jangan dipikirkan. Kita merasa bersyukur bahwa kita diberikan cobaan ini. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi diri kita ya. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah melakukan hasil swabnya positif, kita terima dengan senang hati, dengan gembira, dengan sukacita, tapi bukan dengan stres atau sedih, karena kalau kita sedih malah akan mempercepat dari penurunan imun tubuh kita ya. Jadi ingat sekali lagi bahwa COVID-19 adalah perperangan antara antibodi yang ada di dalam tubuh dengan virus itu sendiri ya. Jadi kita harus lebih bisa jaga-jaga diri kita untuk tetap saya fit ya. Mungkin untuk yang video kedua itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, saya bukan lebih pintar, tapi saya hanya kebetulan ex alumni COVID-19 dengan status OTG. Jadi saya hanya ingin berbagi pengalaman ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di luar sana ya. Apa yang dapat saya sampaikan, saya bagi menjadi manfaat buat orang lain, tentunya buat diri saya sendiri juga ya. Kalaupun ada kekurangannya mohon maaf, memang saya bukan ahlinya, saya bukan dokter ya. Jadi sekali lagi mohon maaf. Mungkin itu saja yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan berkenan, dan saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.